Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NIM 20010100025. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya pilih, yaitu performansi jaringan radio over fiber untuk mobile communication 5G dengan pulsa Soliton. Nah, pertama itu 5G atau 5th generation, yaitu sebuah teknologi yang diperkirakan memiliki transfer data dengan kecepatan 1 milidetik dan memiliki kecepatan downlink lebih dari 1 Gbps. Kendala bandwidth pada radio access network adalah masalah utama dalam implementasi mobile communication 5G. Kendala lainnya yaitu tingginya propagation loss dan power consumption pada antena. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, radio over fiber ini diusulkan sebagai mobile front haul atau MFH pada mobile communication 5G. Nah, selanjutnya radio over fiber atau ROF merupakan teknologi yang memodulasi cahaya dengan sinyal radio frekuensi dan ditransmisikan melalui fiber optik untuk mendistribusikan sinyal radio dari Central Office atau CO ke Remote Access Unit atau RAU. Teknologi radio over fiber ini umumnya menggunakan laser atau light amplification by stimulate emission of radiation sebagai optical carrier yang memodulasi sinyal RF. Teknologi ROF memungkinkan pemusatan sinyal processing yang diperlukan pada satu lokasi saja di Central Office CO dan kemudian sinyal didistribusikan ke Remote Access Unit. Sinyal RF kemudian akan didemodulasi lalu ditransmisikan kepada pengguna. Hal ini dapat menghemat biaya dan mengurangi kompleksitas pada suatu jaringan. Nah, jadi di sini ada alur cara kerja radio over fiber, yaitu di sini ada dua bagian di mana ada CO atau Central Office dan RAU atau Remote Access Unit. Pada sistem radio over fiber ini, pemrosesan sinyal dilakukan di CO yang menjadi perangkat jaringan lebih efisien dan hemat biaya. Pada CO dan RAU terjadi proses konversi sinyal elektro-optikal atau IO dan optikal elektro atau OI. Proses konversi IO dapat dilakukan dengan menggunakan sumber laser termodulasi atau modulator IO eksternal. Sedangkan proses konversi OI dapat dilakukan melalui fotodetektor atau photoreceiver. Keunggulan dari penggunaan radio over fiber ini utamanya yaitu memiliki kemampuan menghemat biaya dan merupakan perangkat dengan kemampuan frekuensi yang tinggi pada lokasi yang terpusat. Selain itu, attenuation loss yang rendah dan bandwidth yang besar, tahan terhadap interferensi radio frekuensi, instalasi dan perawatannya yang mudah, dan mengurangi power consumption. Selanjutnya, radio over fiber ini digunakan sebagai mobile front haul atau MFH. Dia menggantikan peran CPRI atau Common Public Radio Interface pada MFH. Dengan teknologi radio over fiber, implementasi MFH pada mobile communication dapat digunakan berdampingan dengan infrastruktur fiber optik yang mendukung topologi Passive Optical Network atau PON pada Fixed Wireline Service. Selain itu, teknologi radio over fiber diharapkan dapat mencegah sejumlah gangguan pada proses pembangkitan dan transmisi pada distribusi optik dari sinyal radio frekuensi yang kemudian dapat menimbulkan noise karena non-linearitas. Selanjutnya, karena tadi di sini judulnya itu performasi jaringan radio over fiber untuk mobile communication 5G dengan pulsa Soliton, maka di sini kita akan masuk ke apa itu Soliton. Pulsa Soliton adalah pulsa cahaya yang dapat bergerak dalam media nonlinear tanpa berubah bentuk, seolah-olah pulsa ini bergerak dalam media nonlinear dispersif. Penggunaan pulsa Soliton pada komunikasi fiber optik dapat membantu beberapa kendala seperti dispersi cahaya, nonlinearitas,
dispersi mode pada polarisasi, time jitter, dan noise pada amplifier. Pulsa soliton akan memodulasi sinyal RF menggunakan modulator eksternal untuk kemudian ditransmisikan menuju unit RAU melalui kabel SMF. Nah, di sini bentuk dari pulsa soliton. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu untuk perhitungannya. Nah, di sini ada yang pertama ada signal to noise ratio atau SNR, yaitu merupakan parameter yang berfungsi untuk menunjukkan kualitas sinyal dengan membandingkan daya sinyal terhadap daya noise pada satu titik yang sama. Perhitungannya ditulis dengan rumus yang dapat dilihat di bawah. Di sini SNR 0 sama dengan S0 per N0 atau daya sinyal terhadap noise di titik yang sama. Selanjutnya itu ada bit error rate atau BER, merupakan perbandingan jumlah terjadinya error pada setiap bit data yang terkirim. Semakin kecil nilai bit error rate-nya, maka perbandingan kesalahannya juga akan semakin kecil. Nilai bit error rate dapat diketahui dengan fungsi 1/2 error function dikali 1/2 akar 2 akar SNR. Selanjutnya itu ada key factor, yaitu perhitungan kualitas sistem secara keseluruhan yang menyederhanakan pengukuran pada SNR dan perhitungan pada BER. Mewakili SNR pada sistem komunikasi optik biner yang menyederhanakan analisis dari performansi pada suatu sistem. Selanjutnya itu ada A-pattern. A-pattern ini merupakan tampilan pada osiloskop di mana sampel dari sinyal digital penerima diambil berulang-ulang dan diterapkan ke input vertikal, sedangkan data rate digunakan untuk memicu bagian horizontalnya. Lebar bukaan pada A-pattern menentukan interval waktu, di mana sinyal yang diterima dapat diambil sampelnya tanpa kesalahan. Waktu terbaik untuk mengambil sampel bentuk gelombang yang diterima adalah ketika ketinggian terbesar dari bukaan pada A-pattern. Yang terakhir itu ada power link budget, yang bertujuan untuk menghitung anggaran daya yang diperlukan reservoir sehingga daya diterima tidak kurang dari sensitivitas minimum. Power link budget ini dapat kita ketahui dengan rumus yang ada di bawah. Nah, selanjutnya ini merupakan diagram alir dari perencanaan simulasi. Jadi di sini langkah-langkahnya dapat kita lihat pada diagram alir, di mana input parameter untuk sistem radio over fiber ini digunakan untuk modulasi sinyal radio frekuensi dan pulsa soliton. Transmisi sinyal dari CO menuju RAU diproses pada bagian amplifier yang selanjutnya diterima dan dikonversi. Lalu sinyal demodulasi dan kita dapat mengetahui A-pattern, nilai key factor, dan BER-nya. Selanjutnya, jika nilai BER-nya ini lebih kurang dari 10⁻⁹ dan key factornya itu lebih besar dari 6, maka dapat digunakan. Tapi jika nilainya tidak memenuhi standar, maka kita harus mengulang untuk menginput parameter input sistem ROF. Nah, dari diagram alir ini kita melakukan 4 percobaan atau 4 skenario yang masing-masing skenarionya dilakukan perhitungan power link budget dan signal to noise ratio. Di skenario pertama, sistem ROF menggunakan bitrate sebesar 1 Gbps. Sinyal dengan frekuensi 2,5 GHz akan dimodulasi melalui modulator eksternal dengan pulsa soliton dengan jarak frekuensi 228,8 THz dengan panjang gelombang atau wavelength-nya itu 1310 nanometer. Sinyal termodulasi kemudian ditransmisikan ke SMF
Jarak CO dan RAU sejauh 30 km dan panjang gelombang 1310 nanometer. Kemudian sinyal dikuatkan dengan amplifier SOA sebelum diterima oleh fotodetektor APD. Lalu sinyal demodulasi dengan electrical amplitude demodulator. Nah, dari skenario pertama ini diketahui power link budget yang dapatkan yaitu sebesar min 12,3 dBm. Selanjutnya itu skenario kedua dengan bitrate 1 Gbps dan frekuensi 2,5 GHz demodulasi dengan modulator eksternal dan dengan pulsa soliton dengan frekuensi 228,8 THz dengan panjang gelombang 1310 nanometer. Ditransmisikan sejauh 60 km dengan panjang gelombangnya yang tadi 1310 nanometer. Didapati perhitungan power link budget dan sinyal to noise ratio atau SNR-nya yaitu sebesar min 22,8 dBm. Lalu di sini ada skenario ketiga yaitu dengan bitrate-nya 1 Gbps, frekuensi RF-nya 2,5 GHz, lalu panjang gelombangnya 1310 nanometer dengan pulsa solitonnya dengan frekuensi 228,8 THz. Jarak dari CO ke RAU-nya yaitu 90 km. Lalu kita dapati perhitungan power link budget dan SNR-nya yaitu min 33,3 dBm. Nah, selanjutnya skenario keempat dengan bitrate 5 Gbps dan frekuensi RF-nya 2,5 GHz, pulsa solitonnya sama 228,8 THz dan wavelength atau panjang gelombangnya juga sama 1310 nanometer. Namun jaraknya kita dari CO ke RAU hanya 30 km. Didapati dari skenario keempat ini nilai power link budget dan SNR-nya yaitu min 12,3 dBm dan ini nilai SNR-nya. Nah, selanjutnya dilakukan simulasi dari nilai-nilai atau parameter-parameter yang telah ditentukan tadi. Hasil dari skenario pertama dapat dilihat pada gambar. Nah, ini juga hasil dari skenario kedua, skenario ketiga, dan skenario keempat. Nah, di skenario pertama ini nilai key faktornya sebesar 19,9 dan BR-nya sebesar 1,077411 kali 10 pangkat 88. Di simulasi kedua nilai key faktornya itu 18.807 dan nilai BR-nya 5,32124 kali 10 pangkat min 75. Dari kedua simulasi ini teknologi radio over fiber-nya dapat berjalan baik dengan bitrate 1 Gbps dengan maksimal jaraknya itu adalah 60 km. Jadi pada simulasi 1 dan 2 ini masih dinilai sangat baik. Selanjutnya di skenario ketiga dan keempat di mana key faktornya itu 16.336 dan BR-nya 2,41542 kali 10 pangkat min 60. Berdasarkan hasil yang didapatkan, teknologi radio over fiber-nya masih dapat berjalan baik dengan bitrate 1 Gbps dengan jarak 90 km. Namun jarak tadi dapat mengurangi kualitas akhir dari sistem yang dijalankan. Selanjutnya untuk skenario keempat di sini
terlihat paling berbeda dari skenario-skenario sebelumnya, di mana key faktornya itu hanya 1855,2 dengan nilai BER-nya 0,027. Nilai key faktor yang didapat ini lebih kurang dari nilai minimum key faktor yang diharapkan, yaitu 6, di mana nilai yang didapatkan menunjukkan hasil yang sangat-sangat tidak baik. Berdasarkan hasil yang didapatkan simulasi skenario keempat, teknologi radio over fiber tidak dapat berjalan dengan baik pada bitrate 5 Gbps dengan jarak 30 km. Penambahan bitrate dengan jarak yang sama terbukti dapat mengurangi kualitas akhir dari sistem. Nah, jadi analisis dari keempat skenario yang telah dilakukan, skenario pertama menunjukkan hasil yang paling optimal dari keempat skenario. Rangkaian sistem ROF dengan nilai key factor dan BR yang didapat melebihi nilai minimum yang diharapkan, serta E-pattern-nya terbuka lebar. Pada skenario kedua juga terlihat baik, namun terjadi penurunan drastis dari key factor dan BR-nya, sama seperti pada skenario ketiga. Lalu pada skenario keempat ini yang dikatakan tidak berhasil atau tidak dapat digunakan karena nilai dari key factor dan BR yang didapatkan sangat kurang dari nilai minimum yang diharapkan. Kesimpulan dari penelitian jurnal ini yaitu pada simulasi jaringan radio over fiber untuk mobile communication 5G dengan pulsa Soliton dapat kita simpulkan bahwa pulsa Soliton dapat digunakan sebagai optical carrier pada teknologi ROF menggantikan laser. Penentuan parameter sangat berpengaruh terhadap performansi sistem seperti jarak atau jarak antara CO dan RAU, bitrate, frekuensi yang digunakan, dan lain-lain. Kesimpulan terakhir yaitu performansi optimal pada sistem didapatkan dari hasil simulasi pertama dengan key faktornya itu 19,9286 dengan nilai bit error rate-nya itu sebesar 1,07441 kali 10⁻⁸ serta E-pattern yang terbuka lebar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.